Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخاتم رسله عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الحاضرون جماعة rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini pakai speaker luar apa speaker dalam? Oh, besar banget suaranya ya. Baru di setting. Masya Allah. Ini namanya jauh salah, dekat kurang pas. Alhamdulillah jamaah sekalian, di pagi hari yang berbahagia ini kita bersama-sama telah menjalankan suatu kewajiban. Kewajiban tersebut yang merupakan tanda seorang mukmin, yaitu sholat subuh berjamaah. Yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis tentang seseorang yang bangun pagi sholat subuh berjamaah, maka senantiasa dalam penjagaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mendapatkan jaminan terbebas dari sifat nifaq. Alhamdulillah. Kemudian kita ikutkan dengan kebaikan, yaitu bertalabul ilmi di pagi hari, di mana ketika sebagian dari kaum muslimin, jangankan talabul ilmi, di waktu subuh ini masih terlelap dalam mimpi panjangnya, masih belum bangun menjawab panggilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun rupanya para hadirin wal hadirat di sini merupakan orang-orang yang Allah pilih. Orang-orang yang ingin Allah berikan petunjuk. Orang-orang yang ingin Allah berikan kebaikan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang pengen Allah kasih kebaikan, Allah jadikan dia faqih, orang yang faham urusan agamanya. Dan hadirnya kita di sini enggak lain enggak bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan niat kita senantiasa benar. Allah berikan kita taufik untuk senantiasa meluruskan niat kita murni hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya Rabb. Kemarin kita membahas bab adab muallim, seorang guru, seorang murid, dan penyakit-penyakit ilmu, serta penjelasan tentang ulama su, ulama yang buruk, dan ulama akhirat. Kemarin kita telah membahas tentang apa saja yang diharuskan atau keharusan bagi seorang pelajar. Itu hendaknya seorang pelajar ini membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran sifat, kotoran-kotoran akhlak. Karena akhirnya sekalian jamaah,
ilmu ini bagaikan cahaya, atau kalau kita gambarkan ilmu ini bagaikan sebuah gelas. Sebuah gelas tidak bisa diisi dengan air apabila gelas tersebut telah tertutup atau gelas tersebut dipenuhi oleh hal-hal yang kotor. Maka bagaimana caranya? Bersihkan dulu gelasnya, sehingga gelas yang bersih dialah gelas yang bisa menampung air yang murni, air yang bersih, air yang bermanfaat untuk orang lain. Begitu pula jiwa. Thalabul ilmi, seorang talib seharusnya agar dia bisa menjadi orang yang bermanfaat kemudian hari, hendaknya dia membersihkan jiwanya, dia bersihkan hatinya. Agar bagaimana caranya? Ilmu yang merupakan cahaya Allah tabaraka wa ta'ala yang dia pelajari ini menjadi ilmu nafi wal amal as-salih. Jadi ilmu yang bermanfaat yang menghasilkan, melahirkan amalan salih, yang mana ilmunya akan menjadi hujjatun lak, sebagai penolong engkau di hari kiamat kelak, bukan menjadi hujjatun alaik sebagaimana sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata menjadi lawan kita di yaumil akhir. Kenapa? Lima taquluna ma la taf'alun. Jadi ilmu yang kita pelajari ini ilmu yang kita ucapkan tapi kita enggak amalkan. Dan inilah ilmu yang kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala darinya. Kita senantiasa meminta pertolongan pada Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qulubin la takhsha, wa min nufusin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Kita minta perlindungan pada Allah dari ilmu yang enggak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, yang tidak tenang, tidak tunduk pada Allah, dari jiwa yang tidak pernah merasakan puas, dan dari doa yang tidak diijabahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemarin telah dijelaskan bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal fokus dia belajar sampai dia menikah di usia 40 tahun. Tapi saya bilang ya, hal seperti ini bisa jadi pantas buat satu orang, belum tepat buat orang lain. Ulama pernah jelaskan, enggak setiap amal-amalan ini yang luar biasa salehnya bisa pas buat semua orang. Karena kita paham Imam Ahmad bukan orang sebagaimana kebanyakan orang pada umumnya. Dan memang waktu itu beliau memfokuskan dirinya untuk thalabul ilmi. Bukan berarti beliau tidak ingin menikah, bukan. Tapi beliau melihat urgensinya, beliau melihat kebutuhannya untuk thalabul ilmi, dan dia merasa bahwasanya dia tidak bisa thalabul ilmi, dia nggak bisa fokus belajar kalau dia sudah berkeluarga. Dan ini pun kendala sebagian kita. Kalau kita kadang-kadang sebaliknya, nggak bisa fokus, nggak bisa istiqomah sampai sudah berkeluarga. Kebalikan Imam Ahmad ya. Imam Ahmad kalau nikah takutnya belajarnya nggak fokus, kebagi-bagi waktunya. Kalau kita tadi nggak nikah nggak bisa belajar. Kenapa? Pikirannya nggak fokus kemana-mana. Jadi kalau kita urgensinya selama sudah cukup mampu, maka lebih baik menikah. Nah, di sini al-muallif rahmatullah alaihi mengatakan wa 'alal muta'allim ay yalqa zimamahu ila al-muallim ilqal marid zimamahu ila at-tabib. Hendaknya seorang murid ini bersegera menemukan atau menemui gurunya, karena dia punya kebutuhan sebagaimana orang sakit bersegera menemui seorang dokter untuk mendapatkan obat. Fayatawadha lahu wa yubali fi khidmatihi, sehingga karena dia butuh sama gurunya dia bertawadhu seharusnya. Wa yubali fi khidmatihi, serta dia memuliakan gurunya. Wa qad kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya'khudh bi rikabi Zaid ibn Thabit, dan dahulu kala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ini memegang pelana dari Zaid bin Thabit. Disebutkan waktu itu kejadiannya adalah ibunya Zaid ini meninggal. Singkat cerita takziah beres, aku sampai menguburkan waktu itu. Ketika Zaid sedang menyiapkan pelananya, tunggangannya, Ibnu Abbas membantu untuk merapihkan kendaraan
gurunya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, hakadha umirna an naf'ala bil ulama. Seperti inilah kita diperintahkan untuk berlaku atau berbuat kepada para ulama. Dan pada saat bersamaan Zaid bin Thabit berkata pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Mana tangan kamu?" Ibnu Abbas pun menjulurkan tangannya. Kemudian Zaid bin Thabit pun mencium tangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dia menjawab, "Wa hakadha umirna bi an naf'ala bi ali baiti nabiyina." Dan seperti ini juga kami diperintahkan untuk memuliakan keluarga Nabi kita, karena Ibnu Abbas ini adalah anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini enggak berlebihan ya. Karena kita paham Ibnu Abbas bukan cuma keluarga Rasulullah. Beliau juga seorang alim yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi doakan beliau agar dijadikan orang yang faqih dan mengerti takwil ilmu tafsir. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas orang yang faqih, ahli dalam masalah agama dan juga menjadi ahli dalam masalah Quran dan terbukti. Di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menonjol di antara teman-teman yang usianya masih kecil waktu itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل. Dan kapan seorang pelajar, seorang murid ini merasa sombong, merasa enggan dari mengambil ilmu dari orang yang tidak dikenal, tidak terkenal dengan keilmuan, maka bisa dikatakan dia adalah orang yang congkak. Dan ini perlu penjelasan. Hakikatnya seseorang mengambil ilmu ini melihat siapa yang diambil. Ini hakikatnya. Kenapa? Karena ulama menyebutkan al-isnadu minad din, harus jelas sanadnya ini siapa ini orang. Laula isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena ilmu sanad, ilmu jalur ini enggak jelas asal usulnya, setiap orang bisa ngomong seenaknya. Namun maksud di sini adalah seseorang merasa sombong dengan meremehkan orang yang dia temui. Bukan berarti artinya dia enggan di sini, artinya dia tuh bermudah-mudah, harus bermudah-mudah mengambil ilmu dari siapapun yang dia tidak kenal. Tapi maknanya adalah dia merasa sombong dengan meremehkan orang lain. Jadi ketemu orang belum tahu menau, bukan siapa-siapa. Ternyata setengah jam ngobrol ketahuan seorang alim ternyata. Karena jamaah sekalian, tidak setiap seorang yang kita temui orang alim ini kita kenal. Kapan kelihatan dia alim tidak alim? Ketika dia berbicara, ketika dia membahas permasalahan ilmu. Sehingga kapan kita tahu dia seorang yang alim walaupun bukan orang yang terkenal, maka kita bisa dengarkan omongannya. Li'anna al-hikmata dhalatul mu'min aynama wajadaha akhadhaha. Karena hikmah adalah dhalah, barang yang hilang milik kaum mukminin. Maka dimanapun dia temukan hikmah tersebut, maka dia ambil. Wal yada ra'yahu li ra'yi muallimihi, fa in khata'a al muallim anfa lil muta'allim min shawabi nafsi. Dan hendaknya seorang talib ini meninggalkan pendapat pribadinya dengan melihat kepada pendapat gurunya. Namun ketika gurunya ini salah atau kesalahan seorang guru ini terkadang lebih bermanfaat bagi seorang murid daripada benernya diri sendiri. Kenapa? Ulama menjelaskan di sini kapan seseorang sudah merasa benar, bisa jadi muncul di hatinya ini sifat sombong. Maka Allah sebutkan Bani Israel ini mulai salah jalan, mulai menyimpang. Itu kapan? Ketika Allah berikan mereka ilmu. Jadi kadang ilmu ini tidak lantas memberikan seseorang cahaya. Ada orang yang sebelum belajar orangnya bersih, polos, semangat. Namun ketika sudah belajar banyak, ternyata ilmu yang dia pelajari ini tidak bisa menjadikan dirinya lebih bertakwa terkadang. Terkadang di antara penyakit-penyakit thalabul ilmi ini malah menjadikan seseorang ini sombong. Makanya Nabi SAW memperingatkan umatnya
Dia mengatakan Rasulullah SAW, ilmu ini dipelajari bukan untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh, dan juga bukan untuk berbangga-bangga di hadapan para ahli ilmu. Ada seorang alim, dia ngerasa belajar juga, alim ini lagi ngomong dia sanggah. Tujuannya bukan pengen kelihatan sama, pengen kelihatan punya ilmu. Kata Nabi SAW, orang yang belajar demikian maka neraka lebih pantas buat dia. Dan ini bahaya jamaah sekalian. Kadang-kadang sifat ujub ini masuk ke orang ketika dia sudah belajar. Dulu kita pas masih polos ya, kita semua merasakan mungkin ya, ketemu orang yang dianggap ahli agama, orang soleh, kita merasa kecil, merasa hakir, kita merasa bukan siapa-siapa, kita merasa pengen menjadi hamba Allah yang seperti itu. Namun sebagian dari kita ketika sudah banyak belajar, ketika melihat orang yang rajin ibadah saleh, orang yang mengajar ilmu agama, kita bukan merasa pengen seperti itu, tapi apa? Kita merasa saingan sama dia. Kita kadang-kadang bahkan terbisik dalam diri kita, fulan bukan siapa-siapa, saya lebih alim dari dia. Dan inilah penyakit yang menghinggapi sebagian talabatul ilmi. Karena ulama menyebutkan bahwasanya talabul ilmi ini salah satu asbab atau 3 pintu. Ketika orang baru belajar ilmu, pertama kali dia merasa dia orang yang paling tahu ilmu. Bagian pertama dari talabul ilmi, marhalah pertama adalah baru belajar dia ngerasa sudah ngerti semua ilmu. Padahal apa? Wa ma utitum min ilmi illa qalil. Padahal ilmu yang dapat cuma sedikit. Tapi tadi hobinya debat. Nanti masuk ke fase berikutnya, marhalah yang kedua, mulai belajar lebih dalam, mulai tawadhu, mulai nggak sombong, yang rasa semuanya dia bisa. Di fase pertama, fase kedua dia mulai sedikit turun egonya. Oh ternyata ini banyak orang yang alim, ternyata ilmu saya sedikit. Belajar lagi dan belajar lagi, lebih menggali lebih luas. Arafa annahu la yadri, dia baru sadar ternyata dia bukan siapa-siapa. Mungkin yang para pesantren kalau sampai kuliah lagi ngerasakan, tahun pertama pesantren ngerasa dirinya selevel Imam Syafi'i. Baru hafal hadis pertama Arba'in Nawawi ngerasa levelnya Imam Syafi'i. Hafal 10 hadis Arba'in Nawawi, turun level sedikit. Nggak Imam Syafi'i lah, muridnya Imam Syafi'i, Imam Buwaiti misalkan, turun level, mulai tawadhu. Atau minimal merasa selevel ustadznya yang ngajar di pesantren. Hafal 1 ngerasa Imam Syafi'i, hafal 10 ngerasa sama kayak ustadznya yang ngajar hadis tersebut. Ini kejadian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Hafal semua, tambah lagi hafal Riyadhus Shalihin, tambah hafal Bulughul Maram, membaca penjelasan ulama, baru dirinya ngerasa bukan siapa-siapa. Kapan seorang bisa tahu diri? Kita kalau baca kitab yang segini-segini kita ngerasa besar, tapi di balik kita baca yang segini-segini kita langsung merasa seperti ini. Begitu dikasih Fathul Bari, suruh baca gelagapan, baru tahu diri. Oh ternyata saya bukan siapa-siapa, saya belum apa-apa. Dan ini betul. Orang kapan belajar baru hafal sedikit, langsung semua diajak debat. Kadang-kadang permasalahan yang sifatnya dhanniyah, permasalahan fikih yang di zaman Nabi SAW tidak terjadi di zaman kita ini ada. Dan itu semua ada sumbernya dari ulama ijtihad, hasil ijtihad ya. Kita ngotot luar biasa. Sampai kadang tidak lagi ngajak bicara saudaranya, melebeli saudaranya dengan mudah. Belajar lebih adem. Belajar lebih jauh, tahu diri, bukan siapa-siapa.
Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, "Inna min haqqil 'alim 'alaik an tusallim 'alal qaumi 'amma wa takhussuhu bit tahiyyah." Sesungguhnya di antara hak-hak seorang alim adalah kalau kamu bertemu dia dalam keadaan sedang bersama-sama orang banyak, kamu ucapkan salam kepada mereka, tapi kamu memberikan kemuliaan khusus kepada seorang alim. Wa anta tajlis amamahu, dan kamu duduk di hadapannya. Wala tushir indahu biyadik, dan jangan kamu ketika ada dia main tunjuk sana tunjuk sini. Wala takmizanna bi'ainik, serta jangan juga kamu memakai isyarat mata. Ngomong sama syekhnya, mana ini? Tuh. Kita sama orang tua aja begini nggak pantas, betul? Sama orang tua, sama teman aja kadang-kadang, atau orang bukan orang tua kita lah, orang yang kita anggap orang penting, Pak RT misalkan. Ketemu Pak RT mau minta surat rekomendasi, bikin KTP baru misalkan. Pak RT-nya nanya, berkasnya lengkap tuh. Kira-kira Pak RT-nya ngerjain nggak? Atau berkasnya mana? Tuh Pak. Lalu depan mata tuh. Nah ini bukan adab yang baik, apalagi sama seorang alim. Ini bukan adab yang baik. Wala tuksir alaihi su'al, dan jangan memperbanyak pertanyaan sama dia. Seorang alim ini biasanya merasa nggak enak untuk tidak menjawab pertanyaan, sehingga akhirnya apa? Capek pun dia paksakan. Capek tapi karena dia menganggap ini adalah haknya Allah, ya dia jawab akhirnya. Wala tu'inuhu fil jawab, wala tu'ayyinuhu fil jawab, dan jangan menggiring jawaban dia. Kadang-kadang nih jamaah ini sekalian nanya hukum, begitu dijawab, tapi Ustadz ini begini Ustadz. Ustadznya pengen dibelokin, biar dari bilang nggak boleh jadi boleh. Ini banyak begitu. Ustadznya dipaksa-paksa, ini Ustadz soalnya begini Ustadz, saya kalau nggak gini begini Ustadz. Intinya sebenarnya dia bukan pengen jawaban ustadznya, tapi pengen ustadznya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Terutama dalam permasalahan fikih, terutama halal haram, syubhat, dipaksakan biar jadi boleh. Wala tulih alaihi idza kasal, dan jangan kamu rajuk atau kamu rayu ketika dia lagi capek, lagi lelah. Wala turaji'hu idza imtana, dan jangan kamu mendatanginya terus kalau dia memang lagi enggan. Lagi lelah, lagi capek, lagi enggan, dia jangan dipaksa. Wala takhud bi thawbihi idza nahad, dan juga kamu jangan tarik bajunya ketika dia sedang ingin pergi, ditahan-tahan, jangan. Ini bukan adab yang baik. Dan juga seorang alim atau seorang faqih, atau terlebih lagi seorang qadhi, itu kalau lagi capek, lagi lelah, biarkan dia istirahat. Jangan ditanya kenapa. Ketika lagi lelah, biasanya dia tidak bisa memberikan jawaban, apalagi permasalahan fikih ya, tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Maka Nabi SAW, mana salawatnya ini? Ngantuk ini ya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, la yaqdil qadhi hina yaqdi wa huwa ghadban. Seorang hakim tidak memberikan keputusan dalam keadaan emosi marah. Dan ulama mengkiaskan ketika capek, ketika ngantuk, ketika lapar. Kenapa? Otaknya nggak tenang, nggak bisa fokus. Saya cerita jamaah sekalian, beberapa hari lalu ada orang ngirim chat ke saya, foto sama chat. Fotonya nggak saya lihat, kenapa? Lagi capek, terus terang. Terus nanya hukum masalah sengketa waris. Saya nggak baca, terus terang. Saya udah telepon aja lah. Saya nggak baca suratnya. Jawabannya sekenanya. Selang 1 jam 2 jam udah ngopi, udah tenang, udah istirahat, baca lagi. Oh, jawaban saya salah tadi. Pas saya jawab pertama, saya ngerasa benar. Kenapa? Nggak fokus. Tapi ketika dibaca lagi, sudah mulai tenang, saya telepon lagi orangnya, Pak, maaf Pak, jawaban saya tadi saya tarik. Dan kita nggak bisa saya untuk memutuskan kedua belah pihak atas dasar persaksian sebuah atau seorang atau sebelah pihak, saya ngomong. Tapi kenapa saya jawab di awal tadi? Ya tadi dia ngebelin terus, miss call, kirim ini ya. Akhirnya kita namanya kita belajar, kita ngerasa punya beban moral, kita jawab. Tapi tadi jawabannya prematur akhirnya.
Selang berapa jam udah istirahat, udah santai, udah makan, udah ngopi, udah semua. Yang dari prematur jadi jawaban benar. Dan inilah yang kejadian dalam banyak hal. Maka tadi kalau kita mau minta pendapat Ustadz, terutama masalah yang pelik yang butuh mikir, kasih waktu. Atau lihat keadaannya lagi tenang nggak harus jawaban itu hari itu juga. Rasulullah SAW saja ditanya sama ahli kitab, minta waktu, dikasih waktu sama ahli kitab. Kadang-kadang jamaah kita sekalian ini di zaman sekarang subhanallah, nanya ke ustadznya kayak orang nagih utang. Mana penting Ustaz? Sekarang Ustaz, nah, ustadznya juga punya kepentingan lain. Bukan berarti ustadznya nggak mau jawab, bukan. Tapi jawaban ustadznya nggak bakal benar. Ini anak ngomong ya, orang kalau capek, kalau lelah, baru bangun tidur kayak lagi kalau baterai lagi diisi nih, itu di pertanyaan-pertanyaan pelik, akhirnya jawabannya saya kenanya. Dan ini secara tabiat manusia cenderung mengiyakan apa yang orang giring. Tapi kita ya boleh, nanti ini ya boleh. Coba datang lagi 2 jam kemudian lagi tenang, insya Allah jawabannya ustadznya juga ngotot nggak boleh. Kenapa? Sudah mulai fokus. Kalau tadi apa ustadznya niatnya? Biar cepet beres. Ustadz juga manusia, ada capeknya, ada lelahnya. Serta jangan menarik-narik syekh kita, menahan-nahan. Ini kisah adab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal sama syekhnya Al-Imam Abdul Razak. Abdul Razak ini muhaddits dari Sana'a. Waktu itu beliau Ahmad bin Hanbal berangkat dari Irak bersama temannya Yahya bin Ma'in mau ke Yaman. Kadang-kadang kita kalau mikir Jazirah Arab, Irak, Yaman seakan-akan kayak Jakarta Bogor, enggak. Jaraknya lebih jauh daripada Sabang sampai Merauke, bisa 2 kalinya. Ada yang kuat jalan dari Sabang sampai Merauke di sini? Enggak ada yang, saya juga enggak kuat, saya terus terang. Naik pesawat mungkin kuat ya. Apalagi Sabang Merauke ada lautnya, suruh berenang. Nah, ini zaman dulu Imam Ahmad ini berangkat dari Irak mau ke Sana'a sekaligus haji juga waktu itu. Sampai di Mekah, jadi di antara Yaman tuh di selatan sebelah sini, Irak di sini, Mekah di sini. Jalannya jauh banget. Dan dulu nggak ada mobil, nggak ada pesawat, nggak ada kendaraan umum. Ada paling kuda ya. Dia dengan keadaan zaman itu ya paling canggih-canggihnya kuda. Udah luar biasa canggihnya. Nggak ada yang namanya jin ifrit ya. Sholat subuh di Mekah, terus hadir kajian di sini. Di Mekah belum subuh. Mekah baru jam berapa sekarang? Mekah baru jam 1:30 lah. Jadi kelihatan bohongnya ya. Nah, singkat cerita beliau rahimahullah ta'ala dan Imam Yahya ini sampai di Mekah ternyata menemukan Al-Imam Abdul Razak As-Sana'ani. Langsung Imam Yahya bin Ma'in ini senang luar biasa. Wah, lumayan nih hemat perjalanan. Niat mau ke Surabaya, mampir Semarang, ketemu orang Surabayanya di Semarang. Udah di sini aja belajarnya. Subhanallah. Kalau zaman kita, kalau kita pikir logika kita, iya bener ya. Hemat ongkos, betul. Hemat ongkos. Tapi lihat Imam Ahmad mengatakan kepada Yahya bin Ma'in, biarkan Syekh pulang. Ilmu itu didatangi adabnya. Karena bisa jadi Syekh ini ketika Yahya bin Ma'in ngomong, waktu itu disebutkan datang Yahya bin Ma'in ke Syekh Abdul Razak mengatakan, "Ya Syekh, hadza akhuka Ahmad, ini saudaramu Ahmad bin Hanbal." Dan Imam Ahmad di zaman tersebut dia belum memberikan fatwa, tapi sudah terkenal, subhanallah. Seorang pelajar sudah terkenal. Biasanya orang kalau thalibul ilm enggak terkenal. Enggak ada yang tahu dia. Kapan dikenal sama orang? Ketika ngajar. Ini Imam Ahmad belum ngajar saja sudah dikenal sama orang. Sehingga ketika Abdul Razak tahu ini Ahmad bin Hanbal, nggak enak. Akhirnya apa? Yang nggak bisa dibisain. Tapi lihat ada Imam Ahmad, biarkan pulang, jangan ditahan-tahan, biar pulang. Loh, pulang ke Sana'a gitu. Iya, kita ke Sana'a datengin dia. Mekah sama Sana'a ini jaraknya jauh banget ya. Tapi tadi adabnya Imam Ahmad. Akhirnya Imam Yahya bin Ma'in juga sudah tahu Imam Ahmad karakternya. Imam ini kalau sudah berazam, sudah bertekad, nggak bisa digoyahkan tekadnya.
Karena berangkat sama Ahmad bin Hanbal, ya sudah, mau nggak mau datanglah ke sana. Singkat cerita, rahimahumullah, ini zaman dulu bekalnya habis, nggak ada ATM. Imam Ahmad ini anak orang mampu. Bapaknya itu pernah jadi jenderal, pernah jadi gubernur, bapak-bapaknya dulu, kakeknya. Dan dia punya kontrakan. Jadi kalau kita, Allah berikan kelapangan rezeki misalkan, kita bikin kontrakan, nggak ada salahnya kita biayai anak kita buat belajar. Barangkali jadi seorang alim. Ini privilege yang halal ya. Allah sudah takdirkan orang masing-masing dengan jalannya. Ada orang yang thalabul ilm dengan susah payah, nggak bisa makan, memang nggak ada duit. Ada orang yang Allah mudahkan, orang tuanya ini Allah limpahkan padanya rezeki yang banyak. Nggak ada salahnya, sebagaimana Imam Ahmad disiapkan sama bapak-bapaknya dulu punya toko kecil-kecil. Tapi zaman dulu tidak ada namanya ATM. Safar tengah jalan bekalnya habis. Ini anak orang mampu nih, orang mampu. Nggak lantas lemes, nggak lantas ngaku saya Ahmad bin Hanbal di pasar, nggak. Datang ke pasar, menyewakan dirinya, menyewakan jasanya. Jadi apa? Jadi kuli panggul. Nggak gengsi. Anak orang mampu padahal. Bukan cuma orang mampu, seorang alim. Jadi kuli panggul sampai uangnya kumpul, sampai bisa terus ke sana. Setiap kali habis jadi kuli panggul. Singkat cerita, sampailah di Son'a, mengetuk rumahnya Imam Abdul Razak, bertemu waktu itu. Kemudian ketika dilihat, karena zaman dulu padang pasir, orang kalau ketemu, subhanallah, safar dulu kelihatan. Makanya ada hadis Jibril tentang seseorang datang ke Rasulullah yang tidak ada tanda-tanda safar. Rambutnya nggak kucel, bajunya bersih putih, tapi nggak ada yang kenal. Karena zaman dulu kalau orang baru datang mesti kotor, kecuali sudah mampir di rumah orang, sudah bersih-bersih. Maka dalam hadis Jibril disebutkan bajunya bersih, penampilannya rapi, rambutnya nggak kucel, tapi di antara kita nggak ada yang kenal. Artinya apa? Tidak ada yang menjamu dia di rumahnya. Ahmad bin Hanbal sama Yahya sampai Yaman ini kucel, kumuh, lusuh pokoknya. Abdul Razak pun merasa iba. Dikeluarkanlah waktu itu uang sekantong emas. Dikasih ya, uang dinar. Zaman dulu lama kaya-kaya, Masya Allah, ini masuk sunnah di zaman dulu. Tapi Imam Ahmad memiliki karakter yang luar biasa. Beliau tolak dan dia mengatakan, laisa lihadza ji'nak. Kita datang jauh-jauh ke sana bukan pengen menerima sekantong dinar, bukan. Kita pengen belajar. Dengan sebab itu Imam Abdul Razak sangat-sangat segan dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumallahu ta'ala. Ini harus dimiliki oleh seorang talibul ilm. Wala tufshi lahu sirran wala taktabanna indahu ahadan wala tatlubanna atharatah. Serta jangan menyebarkan rahasianya syekhnya punya, gurunya punya rahasia, jangan disebar-sebarkan ke orang. Apalagi hal pribadi misalkan. Serta jangan gibahin orang di depan dia. Ini nggak adab. Ada ustadznya cerita orang-orang, nggak penting. Talib sekarang ini kadang-kadang waliyadzubillah, makanya berkah dicabut sama Allah. Lagi pelajaran kadang-kadang ngebahas hal-hal yang nggak penting, bahkan dusta. Misalkan ya, ini kejadian di beberapa tempat, terutama sekolah. Ustadznya lagi cerita tentang bahayanya obat-obatan terlarang. Sambil bercanda tanpa beban, Ustaz ini pakai nih Ustaz, ini pakai Ustaz, padahal bercanda. Sudah bohong, nuduh orang lagi. Dan ini kita nggak dapatkan di talibul ilm era-era zaman sebelumnya. Dulu talibul ilm di pesantren kita juga manusia kecil, bandel. Tapi begitu masuk Ustaz jadi soleh semua. Kenapa? Haibahnya Ustaz. Dan kita tahu tentang pentingnya ilmu, menjadikan kita tahu diri. Artinya apa? Ada waktu-waktu kita mawas diri. Kalau anak-anak zaman sekarang mau ada ustadz, begitu nggak ada ustadz lebih parah lagi. Karakter manusia gitu. Ada gurunya itu biasanya mending. Jadi kalau ada gurunya berani begitu, apalagi tidak ada gurunya. Wala tatlubanna atharatah, dan jangan kepo dicari-cari tahu. Ini ustadz beli rumah ya, dari mana nih, catnya warna apa nih misalkan ya, beli kulkas di mana, jangan kulkasnya promo ini, beli mesin cuci promo, jangan ya. Ini ustadz kayaknya rajin buka aplikasi online shop, jangan.
Saya ini Ustaz beli belanja barangnya banyak banget yang nggak usah. Itu nggak penting buat dunia dan juga nggak penting buat akhirat kita. Fa in zallat qubilat ma'dziratuhu. Dan kalau seorang ustadz ini salah, seorang guru ini salah, diterima uzurnya. Manusia yukhti wa yusib, nggak ada orang yang 100% sempurna. Jangankan seorang guru ya, ulama besar sekalipun ini bisa salah kalau berfatwa. Diterima uzurnya, bukan berarti ilmunya ini berarti salah satu udah bodoh nih orang, enggak. Selama akidahnya benar, usul istinbatnya ini penting ya. Ini sebagai barometer kita ngambil ilmu atau tidak. Usul istinbatnya atau metodologi pengambilan dalilnya, pengambilan hukumnya sudah benar, sesuai yang digariskan oleh Rasulullah melalui para ulama dalam memahami agama. Hasilnya kurang tepat ya sudah, masih diterima. Makanya Az-Zahabi pernah mengatakan, ma min alim illa walahu zallat. Gak ada seorang alim pun melainkan pasti pernah salah. Fa in turika min ajli zallatihi turika katsirun minal ilmi wa hadha la yanbaghi ay yuf'al. Kalau kita tinggalkan alim tersebut disebabkan satu kesalahannya, maka berapa banyak ilmunya yang kita buang, dan ini nggak boleh dilakukan. Salah satu benernya 1000, mau dibuang 1000-nya. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Jadi nggak ada manusia yang sempurna. Siapapun, mau levelnya kayak apapun, level a'imah al-arba'ah pun bisa hari ini ngomong ini, besok ngomong B. Kenapa tadi? Tambahan sumber dalil, tambahan sumber informasi itu mempengaruhi status sebuah hukum. Kalau dia ada salah di ini, terima uzurnya. Dan juga wala taqulanna lahu sami'tu fulanan yaqulu hadza. Kalau alim sudah nggak, seorang guru sudah ngasih fatwa, jangan kita timpali, tapi kata syekh ini atau ustadz ini begini. Jangan suka diadu-adu. Jangan suka mengadukan pendapat A dengan pendapat B. Wala anna fulanan yaqulu khilafak. Dan juga jangan kamu, tapi fulan sama kamu berbeda ustadz. Jangan. Wala tusifanna indahu aliman, dan jangan kamu menyebutkan ada seorang alim gini, jangan. Wala ta'rid lahu min tuli suhbatihi wala tarfa nafsaka an khidmatihi. Serta kamu jangan pernah enggan untuk senantiasa menemani gurumu, jangan pernah bosan. Serta jangan juga merasa lelah dari berkhidmah kepada gurumu. Wa idza aradat lahu hajah sabaqatil qaum ilaiha fa inna ma huwa bimanzilatin nakhla tantadhiru mata yasqut 'alaika min hasy. Dan seandainya ada hajah kemudian orang lain mendahului untuk menolong hajah syekh tersebut, ustaz tersebut, ini sebagaimana pohon kurma yang menunggu jatuh. Artinya ketika pohon ini jatuh, kalau kamu dapat berarti kamu dapat keutamaan. Artinya apa? Ketika seorang syekh, seorang guru punya keinginan atau punya sebuah hajat dan kita bisa penuhi, sebenarnya ini sebuah fadilah buat kita. Karena belum tentu dia punya hajat lagi berikutnya. Belum tentu dia punya kebutuhan. Kapan dia ada hal yang perlu kita tolong, kita bisa tolong. Ini seorang guru, maka ini merupakan keutamaan bagi kita. Jangankan guru, muslim biasa saja. Kalau kita tolong, kata Nabi SAW, mana salawatnya? Allah fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama seorang hamba menolong saudaranya. Ini level muslim biasa, apalagi seorang alim. Kapan dia ada kebutuhan dan kita mampu, kita tolong. Kenapa? Karena peluang kita memuliakan alim ini bisa jadi tidak datang 2 kali. Dan berapa banyak orang yang Allah muliakan, Allah angkat derajatnya fid dunya wal akhirah. Kenapa? Li khidmatihi li ahli ilm. Karena dia memuliakan para ahli ilmu. Enggak kasat mata, memang enggak kelihatan memang. Namanya barakah, keberkahan, kemuliaan enggak kelihatan dengan mata, enggak bisa ditakar. Tapi itu hal yang bisa dirasakan. Nah, mungkin ada pertanyaan sampai sini dulu.
fil ilmi fi mabda'il amr min al-isgha' ila ikhtilafin nas. Dan selayaknya seseorang yang fokus dalam thalabul ilmi, di awal dia thalabul ilmi untuk menjauhi dirinya dari mendengarkan banyaknya ikhtilaf, perbedaan orang. Jadi orang kalau belajar agama juga jangan suka baru belajar sudah lihat khilaf. Makanya kalau kita belajar fikih bapak-bapak sekalian, itu enggak langsung dikasih kitab misalkan Bidayatul Mujtahid, ya khilaf 4 madhab, enggak. Atau langsung baru belajar agama dikasih kitab-kitab misalkan ya, dikasih Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Memang fikih Syafi'i tapi sudah banyak pembahasan detail-detailnya. Dikasihnya apa? Kitab yang tipis-tipis. Dikasih misalkan Safinah Najah, Matan Abi Syuja, fikih Syafi'i. Kalau Hambali dikasih Akhsar Mukhtasarat, tipis-tipis. Kenapa? Biar dia membangun pondasi dulu. Orang biasanya kalau bangun rumah pertama, rumahnya sederhana. Logika manusia ya. Rumah pertama dia miliki, dia ngebangun, dia belum pintar, sederhana. Nanti punya satu rumah, Allah kasih dia kelapangan rezeki, bisa bangun rumah yang modelnya aneh-aneh. Itu pula orang belajar. Jangan baru belajar sudah langsung perbandingan madhab. Akhirnya nggak belajar lagi besoknya. Kenapa? Pusing duluan, malas. Belajar dulu satu, dia tekuni sampai dia mungkin, baru dia beralih terus pelan-pelan sampai bisa menghasilkan. Fa inna dzalika yuhiru aqlahu wa yuftir dhihnahu, karena hal demikian membuat dia bingung. Wa yanbaghi lahu ay ya'khudh min kulli syai'in ahsana, dan juga seorang talibul ilm lebih baik atau selayaknya dia mengambil setiap hal itu yang paling baik, yang dia rasa ini kuat sesuai dengan yang dijelaskan sama ustadznya. Tapi perlu difahami ya, talibul ilm ini yang masih dasar ya, atau awam, masih baru belajar agama, sebenarnya tidak bisa melihat kepada dalil secara langsung, kecuali misalkan perkara-perkara yang di zaman Nabi sudah diamalkan. Tapi perkara-perkara yang sifatnya ijtihadat zaman sekarang, maka orang yang baru belajar agama sejatinya dia nggak ngerti. Ketika dia bilang ini yang benar, hakikatnya dia sedang mentaklid ustadznya. Ini penting pembahasan ini ya. Makanya katakan madhabul awam ustadz. Madhabnya orang awam adalah ustadznya. Nanti ustadz ini bilang halal, dia condong sama ustadz ini, ya bilang halal. Nanti temennya condong sama ustadz satunya bilang haram, maka bilang haram. Terutama permasalahan-permasalahan yang di zaman Rasulullah SAW tidak ada. Sifatnya perkara-perkara ijtihadat, itu orang awam benar-benar tidak ada. Jadi nggak bisa langsung menyimpulkan hadisnya ini, ayatnya nggak bisa. Li'annal umur la yattasi li jami'il ulum, karena umur ini tidak bisa mencakup semua ilmu-ilmu Allah ini luas. Ilmu Allah ini luas, padahal umur kita ini sedikit. Makanya kadang-kadang kita temukan seorang ahli fikih luar biasa, ngomong fikih sampai ngelotok. Begitu bilang hadis sahih dan dhaif, ternyata kayak anak TK. Dan ini ada. Disebutkan di antara fuqaha zaman dulu yang dia imam di bidangnya, kan disebutkan imam, bayangkan. Tapi kata ahli hadis, laisa bi syai' fil hadis, tapi bukan siapa-siapa dalam perkara ilmu hadis. Sehingga kalau dia bilang fikih dijadikan argumen, tapi kalau bilang ilmu hadis termasuk dhaif. Bayangkan. Dan sebaliknya ada orang hadis luar biasa, hafidh, hafal ribuan hadis, ilatnya, ininya, itunya. Ketika bilang fikih bingung. Kenapa? Karena fokusnya dia selama ini bukan menggali sumber hukum. Fokusnya apa? Menentukan keabsahan sumber hukum, validnya apa enggak. Ahli fikih fokusnya ngapain? Menggali hukum dari hadis dan Quran yang sudah ada. Ini Quran harus digali sama dia. Ahli hadis fokusnya ngapain? Validitas sumber hukum, sahih apa enggak nih. Makanya jarang sekali orang yang Allah berikan rezeki mengerti dua-duanya. Di antara orang yang ngerti dua-duanya adalah Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ini mereka ini orang yang menguasai kedua bidang tadi. Thumma yusraf jumamu quwwati ila asyrafil ulum. Kemudian karena waktu ini mepet sedikit, maka dia nanti memfokuskan kemampuan dia kepada ilmu yang paling manfaat.
untuk dirinya, bahwa ilmu muta'alliq bil akhirah itu ilmu yang berkaitan dengan akhirat, alladzi bihi yaktasibul yakin alladzi hasalahu Abu Bakar As-Siddiq, yang mana dengannya akan mendapatkan keyakinan dalam beragama sebagaimana berlaku terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia mempelajari ilmu agama, ilmu akhirat, ilmu yang paling penting, sehingga dia yakin dengan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan persaksian untuk Abu Bakar As-Siddiq. Faqal ma sabaqakum Abu Bakar bi kathratis shaum wala shalah. Abu Bakar ini bukan mendahului kalian dengan banyaknya puasa atau banyaknya sholat, enggak. Mungkin kalau sholat puasa ada yang lebih rajin daripada beliau. Walakin bisyai'in waqara fi sadri, tetapi dengan suatu hal, keyakinan yang dimiliki di hatinya, keimanan. Jadi bagaimana caranya kita belajar ilmu biar semakin mumpuk keimanan kita sama Allah, makin yakin sama Allah. Bukan belajar ilmu agama atau belajar ilmu bagian dari agama malah bikin kita hobinya debat sama orang. Bukan ilmunya yang salah, bisa jadi waktunya nggak tepat kita belajar ilmu tersebut, atau runutannya salah, atau ada yang salah pada niat kita. Makanya kita kalau belajar ilmu itu dilengkapi. Ada belajar namanya ilmu tazkiyatun nufus, ilmu riqah, ilmu yang melembutkan jiwa. Belajar ilmu fikih, yang mana itu banyak nanti sekali kita menghafalkan dalil. Nanti masa ijtihadat kita masukkan logika ini gimana ini. Belajar ilmu hadis penting, supaya orang nggak sembarangan berfikih langsung pakai logika seenaknya. Harus ada sumbernya, Quran sama hadis. Karena kadang-kadang orang belajar ini saja nggak belajar ini, jadinya musibah. Itu kita lihat sekarang banyak orang-orang katakan cendekiawan Islam, nggak belajar Quran, nggak belajar hadis, tapi bicara masalah fikih. Akhirnya apa? Seenaknya sendiri, nggak punya aturan, nggak punya batasan. Dianggapnya apa? Fikih ini ilmu pinter-pinteran, yang penting logikanya jalan. Nggak bisa begitu. Bahkan dalilnya pakainya ilmu falsafah, ilmu filsafat, ilmu mantik. Quran hadisnya dibuang, diganti sama ilmu mantik untuk uji keabsahan sebuah hukum. Ini ngawur. Sejak kapan kita dijadikan atau Rasulullah menjadikan ilmu mantik sebagai uji standar kebenaran? Nggak pernah. Tapi tadi ini zaman subhanallah, zaman sanawat khadda'at, zaman tipu daya. Orang disebut ahlinya ahli misalkan ya, atau misalkan backingannya pusat dan lain-lain sebagainya. Banyak saya lihat kajian 3 jam, dangdutan isinya, joget-joget, biduan wanita, kalimat-kalimat kotor yang diucapkan. Gak ada qala Allah wa qala Rasulullah, gak ada. Cuma baca kitab kuning, diterjemahkan tanpa adanya dalil, tanpa adanya seenaknya intinya. Tapi dianggap backingannya pusat dari mana? Tapi tadi asyik. Kenapa? Hadir kajian sambil konser misalkan ya. Mau kajian nyiapin sound system, bukan supaya ustadznya ngomongnya bagus, suaranya gede, bukan. Supaya sound system gak pecah nanti kalau ada yang nyanyi. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Dan inilah Islam yang ada di negara kita ini, yang kemungkinan tidak ditemukan di negara lain. Jadi ciri khas kearifan lokal ya. Saking arifnya sampai yanharif, sampai melenceng akhirnya. Mungkin kalau ditanya sama orang luar negeri, asal jangan pakai peci, jangan pakai jubah, ditanya ini agama apa, bingung mungkin yang lihat. Ditanya sama orang misalkan ya, ini agama apa ini? Asal jangan pakai peci ya, jangan pakai ini. Mungkin yang jawab agama apa ya, bingung nih. Konser-konser nyanyi-nyanyi, ya persis kayak tetangga sebelah. Ya, waliyadzubillah. Nah, baik, mungkin sampai sini dulu kajian kita. Mungkin nggak ada pertanyaan mungkin ya. Sepertinya nggak ada pertanyaan ini.